alumni itu organisasi yang didirikan itu kan base-nya apa sih? Base-nya jaringan network gitu. Karena kita lahir dari universitas yang sama lah gitu, jurusan yang sama pula gitu. Jadi kedepannya harapan saya itu semakin ditingkatkan lah, semakin diimprove gitu. Bagaimana jaringan ini bisa bekerja dengan ya bagaimana semestinya jaringan gitu. Viewers, selamat datang di IKTech Side, podcast yang membuka insight baru mengenai dunia teknik sipil, di mana dunia teknik sipil tidak hanya berbicara mengenai gedung, jembatan, dan konstruksi lain, juga hal-hal yang lain juga. Pada kesempatan ini kita kehadiran dua tamu kita yang luar biasa dari Angkatan 90 alumni Teknik Sipil Undip. Selamat datang Mas Rohmat dan Mas Suluh. Makasih. Mas Rohmat ini mengawali karirnya sebagai karyawan di Jaya Konstruksi, kemudian sempat jadi direksi di anak perusahaan Bakri Group, dan sekarang wira swasta. Gitu ya Mas ya? Yeah. Nah, kemudian Mas Suluh ini dulu sempat jadi karyawan nggak sih Mas? Pernah karyawan. Jadi karyawan, kemudian membangun usaha, kemudian sekarang memiliki banyak usaha yang bergerak di bidang konstruksi, mechanical maupun pre-stress ya, apalagi Mas? Ada, mungkin bukan jauh dari konstruksi, ada mungkin kuliner juga ada, trading juga ada gitu. Mas Rohmat juga sempat bangun usaha kuliner ya? Masih ya sekarang ya masih ya? Masih. Oke. Ya kita langsung ngobrol nih. Ini sebenarnya kita pengen ngobrol, membagi pengalaman kita kepada baik orang-orang yang masih sekolah, yang ingin menentukan pilihan untuk kuliah, maupun mahasiswa-mahasiswa di teknik seperti kita yang sedang menjalani masa pendidikannya. Banyak orang yang bilang bahwa masuk perguruan tinggi negeri atau ya kita kan lulusan dari salah satu perguruan tinggi negeri favorit gitu ya. Ada yang bilang bahwa itu untung-untungan gitu. Kan ketika masuk itu prosesnya kan ada dua. Zaman kita kan ada PMDK sama UMPTN gitu yang TS-nya ada. UMPTN ini kan kita pakai multiple choice gitu, yang pilihan-pilihan gitu. Ya untung-untungan aja, random siapa aja bisa masuk. Menurut Mas Rohmat gimana nih? Ya, makasih atas undangannya Mas Windoko. Jadi kalau saya saya ralat kalimatnya itu. Saya penganut paham yang terjadi di diri kita itu tidak ada yang kebetulan. Karena semuanya itu ada ilmunya toh. Ya kan, jadi kalau kita punya goals apa gitu kan harus tahu dulu ilmunya seperti apa. Nah itu jenjang dari SMA masuk universitas itu kan juga harus ada dasarnya toh. Belajar dulu, ada ilmunya, belajar untuk bisa masuk universitas tingkat yang lebih advance lagi. Nah itu jadi itu ya dari belajar, karena semua ada ilmunya, kita harus belajar ilmu itu kan gitu. Jadi gak ada itu untung-untungan atau ya kebetulan diterima, tidak ada gitu. Karena background yang sebelumnya itu mendasari bahwa kita bisa diterima di Undip teknik sipil, apalagi teknik sipil kan termasuk favorit ya. Favorit Jos sampai ya. sekarang. Ayo. Kalau Mas Suluh gimana? Kalau saya sebenarnya kalau masuk ke universitas itu udah saya pikirkan dari lulus SMP. Makanya saya mencari SMA itu yang zaman dulu tuh PMDK yang banyak. Makanya saya ambil ke SMA favorit itu zaman saya masuk SMA 1 Klaten. Itu masalahnya setiap tahun tuh ada kira-kira hampir 50 lebih orang PMDK. Nah, saya sebenarnya mengincarnya itu ke situ. Biar istilahnya untuk masuk ke universitasnya yang favorit itu bisa lebih gampang. Tapi kenyataannya kan setelah itu saya memang tidak bisa lolos dari PMDK, ambil UMPTN, dan terus saya teknik sipil itu bukan pilihan utama saya. Pilihan teknik sipil itu pilihan kedua saya. Pilihan pertama saya adalah teknik industri sebenarnya, ITB saya. Sampai lari-lari ke
Bandung untuk mengejar ITB-nya itu. Tapi emang kenyataannya saya emang ditakdirkan untuk di Undip Teknik Sipil ya. Saya terima apa itu rezeki. Apapun yang kita dikasih oleh yang di atas itu rezeki gitu aja. Iya. Maka saya tetap masuk di teknik sipil dengan mungkin kalau persentase saya niat 1% tetap di teknik sipil. Nggak mau untuk pilihan ngulang lagi kedua kalinya untuk ngambil teknik industri itu enggak. Even saya dari awal benar pengennya formatnya saya adalah teknik industri ITB itu. Oke, artinya dulu teman kita juga ada sempat menanyain survei kecil-kecilan gitu ya. Yang di angkatan kita itu ditanyain gitu ya. Ya rata-rata bukan orang random yang nggak punya prestasi apa-apa zaman sekolah. Mereka punya ranking berapa ranking dari SD SMA itu. Artinya apa yang mereka pelajari dari sekolah itu sangat berguna gitu ya. Dan hanya orang-orang yang pilihan seperti itu yang bisa masuk. Yeah. Gitu. Jadi nggak cuma modal cap cip cup di UMPTN bisa masuk itu. Ya saya pikir itu di semua angkatan ya. Terus kita ini kan termasuk masa di mana ada peralihan atau perubahan kurikulum ya. Kita itu jadi generasi yang tertipu gitu ya. Kita masuk pengen jadi insinyur tapi lulus sebagai ST gitu ya. Nah di situ kan mengakibatkan di angkatan kita itu boleh dibilang yang IP-nya 3, aja kan cuma 1-2 orang gitu ya. Ya. Tapi pada kenyataannya pada posisi sekarang tidak terhitung berapa yang sukses. Banyak sekali yang sukses. Artinya akademis itu bukan satu-satunya hal yang harus kita kejar ketika kuliah gitu ya. Ada hal-hal yang lain yang tidak hanya hard skill-nya tapi soft skill-nya yang ada. Kalau Mas Romat sendiri ketika kuliah itu apa yang dilakukan di samping kuliah lah? Ya di samping kuliah itu ya bantu-bantu orang tua, jualan beras ke teman-teman kos-kosan itu ya jual paksa lah dengan rupiah mesake gitu kan. Aku jualan beras nih gitu. Oh, belilah ya lumayan gitu kan. Yeah. Waktu itu beras masih sekantong plastik, masih inget banget tuh. 15.000. 5 kilo. 5 kilo. 15.000 5 kilo saya jual. Dari ibu itu karena ibu kan jualan beras. Yeah. Dari ibu 15 saya jual 15.500. Yeah. Saya dapat 500 rupiah. Ya, itu kan ada beberapa itu. Ya rutin lah keliling itu. Yeah. Terus ngerjain tugas teman seangkatan maupun yang kakak angkatan itu juga dari LPPU lumayan, tulis tangan selembarnya 7.500, tulisannya digede-gedein dikit gitu, jaraknya agak renggang-renggang gitu, yang penting dia bisa terima, nyaman. Oh ya oke. 7.500 per lembar, 10 lembar 75.000, lumayan buat jajan, buat beli alat tulis gitu kan. Dulu kan juga alat tulis itu kan buat kita yang rata-rata ini gitu kan, mahal juga kan itu ya kan, butuh apa dulu ya, Kalkir, Rapido ya kan. Waktu itu kan kita pilihan mau beli 01, 03, hanya bisa milih satu. bukan beli satu set gitu ya. Terus garisan segitiga itu yang apa itu, nggak boleh sebut merek nih, apa yang warnanya orange itu kan, sama meja itu loh, meja gambar. Dulu masih ada lengannya tuh kan. Iya, meja gambar bikin sendiri. Bapak kan almarhum itu bisa bikin meja gambar dari kayu jati, bahannya sendiri, itu sudah meluluskan 5 sarjana teknik sipil. Masih ada mejanya. Kalau Mas Ulo apa yang dilakukan? Kalau saya nggak banyak sih, cuma banyak bergaul aja sama fakultas. Mungkin kalau satu undip bisa kenal lah gitu, bisa kenal. Terus mungkin ada di kampus ini saya mungkin ikut di koperasi sama Iqbal juga itu juga. Terus saya mungkin di luaran saya mulai semester berapa kalau nggak salah, semester 6 kalau nggak salah itu saya mulai bekerja di luar, ikut di perusahaannya kakak angkatan Mas Bowo. Nah, itulah yang jadi pengalaman tambahan saya. Mungkin ilmu saya yang paling banyak lah dapatnya di situ, bukan dari kuliah saya malah. Dari kuliah mungkin ilmu saya juga nggak mungkin, kalau dibilang rata-rata ya rata-rata aja dengan IP 2-an gitu, cukup lah gitu loh. IP 2 aja termasuk cepat di angkatan 90. Saya beliau pengen cepat karena nggak pengen lama-lama kuliah, pengen cepat bekerja. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Itu yang paling bener. Yang penting lulus.
Kalau saya sendiri sih sebenarnya iya, hal yang sampingan itu banyak organisasi. Kalau sebut nama Mas Iqbal itu mentor saya juga di organisasi, dia di KSAKS gitu. Saya yang meneruskan di himpunan mahasiswa juga, iya di Mapateksi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dulu niatnya bukan untuk menambah soft skill gitu. Tapi agar ada alasan ketika kuliahnya nggak lulus-lulus. Di samping itu benar yang hampir sama dengan yang disampaikan Mas Romat. Zaman dulu ketika komputer itu belum begitu banyak, kebetulan saya pegang lab komputernya KSAKS itu ada software yang kita bisa pakai untuk menghitung bangunan gedung 1-2 lantai. Itu cukup membantu kita objekkan untuk senior-senior yang sudah bekerja ya. Itu Kalau belum ada Excel, itu masih Lotus. Ya, Lotus sama WordStar. Kalau orang lain ngitung 2-3 hari dengan software itu mungkin 1-2 jam lah. Masih pakai disket. Iya, 486 lah. Ya, betul. Terus kemudian ketika kita lulus dengan IP yang standar, mau nggak mau kan zaman dulu kan kita harus bersaing dengan universitas lain yang secara IP mereka lebih bagus gitu ya. Secara kemampuan kita berani diadu, tapi ketika masuk kan itu jadi handicap gitu ya ketika IP kita. Hal struggle apa yang dihadapi ketika pertama kali lulus kemudian mencari kerjaan, Mas Romat mungkin? Ya waktu itu langsung ke Jakarta ya. Langsung ke Jakarta, diterima di perusahaan yang cukup udah multinasional sebetulnya, udah besar juga perusahaannya. Itu kalau kita kan punya beban nih, sarjana teknik. Iya. Waktu itu saya dikasih pekerjaan yang menurut saya, karena mengemban gelar sarjana teknik itu, dikasih pekerjaan yang menurut saya orang keren nih. Tetapi at the end, di kemudian hari, oh ya memang semua itu ada ilmunya gitu. Contoh ya, masang paving block, Ya. masang kanstin tuh yang itu jalan. Itu ternyata semuanya ada ilmunya yang dikuasain oleh pengawas-pengawas kontraktor itu. Gimana caranya lurus masang kanstin gitu, tarik benangnya ada berapa dan seterusnya kan gitu. Nah itu mulai, oh ternyata begitu. Dan pertama saya di kontraktor itu saya mempertajam cara belajar saya untuk masuk ke detail banget. Jadi kalau analisa harga satuan udah merem itu, udah waktu itu kan sudah pakai komputer juga kan, tapi kan semuanya harus ditulis tangan dulu tuh analisa harga satuan. Nah itu kemudian saya masuk ke developer itu yang saya kan suka mengamati, saya amatin dulu nih, masuk ke perusahaan baru kita tidak bisa langsung incas kan, mesti diamatin, oh begini gitu. Dan saya punya target karena saya melihat culture-nya juga ada yang perlu diimprove itu, saya harus jadi leader di sini gitu. Lihat si A si B ini cara bekerjanya dan seterusnya gitu. Bisa lah kayak gini, masa lulusan teknik sipil Undip nggak bisa. Ya alhamdulillah gitu, terjadi kan gitu, kira-kira begitu. Kalau Mas Uluh? Kalau saya mungkin setelah lulus ya 95 itu saya keluar dari kantornya Mas Bowo itu untuk usaha sendiri. Dan sampai sekarang ijazah saya memang belum dipakai untuk melamar ke perusahaan manapun. Masih perawan tuh. Ijazahnya. Nah setelah saya kan di Semarang, stay di Semarang sampai 98 saya bukan mendirikan perusahaan sih. Saya di situ sebatas cuman kerjasama sama untuk menjadi kontraktor di Semarang. Ada kerjaan mungkin rekanan di Kodam zaman itu. Terus ada lagi di Undip karena kita ada join dengan ada teman saya yang seangkatan juga gitu. Ada kerjaan di maintenance building di Undip juga. Cuman pas 98 pas ada Krismon ya kalau nggak salah ya 98 tuh ya. Kerusuhan. Nah kerusuhan itu ya. Nah itu. Nah saya bubar semua itu kontraktor. Saya pulang kampung 6 bulanan di rumah, 99 saya lari ke Jakarta. Dan saya pertama kali perusahaan saya bikin di Jakarta bukan perusahaan kontraktor, tapi workshop untuk mesin pembuatan perpat.
Karena peluangnya di situ. Saya lihatnya peluang. Kalau dilihat dari awal 99 tuh peluang untuk teknik sipil, saya bilang hampir dibilang belum ada lagi. Rontok semua. Masih rontok semua kontraktor ya. Kontraktor besar pun pada rontok. Saya masih ingat tuh dimensi yang saya tempat KP-nya untuk KP di Undipnya itu kan udah rontok juga dimensi itu kalau nggak salah. Nah saya 99 itu mulai merintis usaha di workshop untuk pembuatan part-part. Saya punya peluang di situ karena ada teman yang di perusahaan perusahaan pabrik-pabrik yang membutuhkan spare part yang sebelumnya dia impor dengan kurs dolar yang melonjak tinggi, nah kita lokalkan. Pekerjaannya simpel sekali gitu. Kadang ya cuman bikin kayak istilahnya saya bilang spare part yang simpel kayak istilahnya matabur mungkin ya murbaut lah kayak itu. Yang standarnya bukan standar umum ya, kita harus bikin. Selama ini dia impor. Nah kita lokalkan harganya nggak nyampe separuhnya. Gitu loh. Nah, peluangnya dari situ. Banyak saya kita dapat pekerjaan yang dari lokalan produk yang sebelumnya impor menjadi produk lokal. Sampai sekarang masih berjalan. Sampai sekarang masih berjalan. Nah, kemudian tadi pengalaman soft skill selama kuliah itu berguna nggak? Sangat berguna sekali. Ya mungkin dari pengalaman bekerja akhirnya kita tahu persis perusahaan itu berjalan seperti apa. Mulai dari mungkin kalau setup saya mungkin belajar dari otodidak juga akhirnya setup perusahaan. Tapi kalau berjalannya perusahaan runningnya seperti apa paling nggak dari kita pengalaman di zaman kuliah saya nyambi kerja terus saya bekerja juga di sendiri setelah lulus itu ini menjadi pengalaman tersendiri buat saya. Yang istilahnya benar-benar istilahnya itu menjadi ilmu saya yang saya pergunakan sampai sekarang ini. Gitu. Kalau Mas Romat gimana pengalaman soft skill-nya itu yang dirasakan berguna ketika bekerja? Ya, jadi soft skill ya, dan ini mungkin belum tentu didapatkan di universitas lain. Gitu. Masuk Undip, apalagi teknik sipil, itu sudah sulit, butuh effort, butuh belajar, dan seterusnya. Kemudian masuk, mau lulus saja, kita mesti berjuang habis-habisan gitu ya. Sampai haji pamungkas ya harus dikeluarkan tuh. Haji pamungkas bapak golok gitu ya. Harus dikeluarkan Dari proses kuliah, dari proses asistensi. kuliah. Iya, asistensi. Paling bebannya ada surat puas ya. Nah, surat puas itu. Gimana caranya dapat surat puas ini? Kita sudah lembur, terus kemudian nggak tidur. Besoknya jam 12 siang itu mata udah capek kuyu, asistennya sakit gitu kan. Asistensi ditiadakan gitu ya. Wes mending kanggo turu toh kalau gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Tapi setelah masuk ke dunia kerja, which is persaingan juga ketat ya gitu, apalagi di Jakarta gitu. Orang berangkat dari rumah sampai dengan tempat bekerja aja kan udah harus fight gitu kan, bangun jam 5 pagi, desak-desakan, nunggu angkot dan seterusnya tuh. Nah, itu yang saya dapatkan selain ilmunya di teknik sipil, ilmu akademisnya juga mentalnya. Jadi kalau pengen melatih mental supaya menjadi mental juara ya teknik sipil Undip. Nggak ada yang lain menurut saya kan. Sama sih, menurut saya juga. Iya kan. Karena itu sebenarnya pernah disampaikan gitu ya. Kalau nggak salah Pak Yutoto ya, beliau bilang bahwa ketika kita ada beberapa universitas perguruan tinggi favorit lain yang secara akademis lebih bagus dari kita. Tapi itu tidak menjamin bahwa sistem pendidikannya lebih baik. Mungkin mereka itu karena mendapatkan bibit yang lebih baik gitu ya. Yeah. Artinya gitu ya. Jadi kemudian di kita harus dilatih mentalnya. Gitu. Kalau kita hanya mengadu akademis dengan orang-orang yang bibitnya lebih baik, itu ya mungkin akan membutuhkan effort yang lebih besar lagi. Dan itu terbukti sampai sekarang pun lulusan teknik sipil Undip ya mampu bersaing, bukan hanya bersaing ya, tapi juga memimpin yang lain. Gitu. Ya. Terus selama pekerjaan itu ada hal yang paling berkesan nggak? Baik itu enak nggak enak yang ketika merasakan itu kita rasanya berat banget, repot koyong ini tenan, tapi akhirnya justru itu membuat titik balik yang membuat kita bangkit. Pernah ada pengalaman pribadi seperti itu? Ya ada sih gitu. Kadang
Tapi kalau di saya itu ya kadang muncul gitu. Tapi semakin kita menuju ke arah kedewasaan berpikir itu juga hilang dengan sendirinya gitu. Jadi yang penting bekalnya kan sudah ada. Kita dari lahir dari lulus dari universitas dengan prestasi universitasnya juga favorit kan begitu. Kemudian itu kita kembangkan terus selama masuk di dunia kerja atau dunia usaha, itu juga akan mengeliminir lah hal-hal yang wah kok kayaknya berat banget. Iya, pernah mengalami, yes pernah gitu. Itu nggak bisa dipungkirin gitu. Cara membalikkan kondisi itu bagaimana gitu ya. Kita review lagi gitu. Dulunya kita waktu kuliah apa, sekarang apa gitu. Posisinya sekarang ini loh, kok lebih enak sekarang daripada dulu gitu. Oh ya sudah, masalah ini harus diselesaikan. Caranya menyelesaikan gimana kan tergantung kita sendiri. Apalagi kalau kita sudah di posisi pengambil keputusan gitu kan. Yang penting ada itu dari salah seorang mentor saya itu kan bilang keputusan itu harus diambil gitu. Tidak harus tepat, tetapi harus cepat gitu. Kalau masalah tepat kan masalah justify kan, justifikasinya seperti apa gitu. Tapi cepat ya harus ada keputusan. Dengan begitu itu masuk ke ilmu manajemen lah kayak gitu. Itu kita dapat juga gitu. Ya sama kayak di kuliah kan gitu. Begitu kita kepepet tugas harus selesai bagaimana gitu kan. Kita kan mau nggak tidur 3 hari ya nggak tidur 3 hari gitu. Gimana caranya goalsnya dapat, itu aja sih. Ya artinya dimanapun kita berada, masalah seberat apapun nggak bisa kita hindari gitu ya. Kita memang harus hadapi, nggak ketika kita mau menuju sukses selalu kita akan memenuhi itu. Gitu ya. Tergantung bagaimana kita rebound dari masalah itu ya. Iya. Terus kemudian karena kita berbicara ini sebagai ikateksi, mungkin singkat aja, selama ini bagaimana hubungan dengan alumni, kemudian apakah terutama dengan sesama angkatan gitu, apakah terus berkomunikasi atau bekerja sama? Mas Suluh gimana? Yep. Kalau saya sih salah satu faktor saya istilahnya bisa membangun usaha saya ini adalah dengan jaringan. Dan jaringan itu adalah mungkin dari sesama dari teknik sipil seangkatan, beda jurusan, undip. Saya banyak jaringan di situ. Mungkin dari zaman kuliah itu berpengaruh juga akhirnya efeknya di sekarang ini. Saya mungkin lebih gampang untuk bergaul ke sana sini karena saya memang biasa bergaul ke sana sini, nongkrong sana nongkrong sini gitu. Efeknya adalah jaringan saya mungkin misalnya saya masuk di urusan di mechanical pun, saya dari jaringan saya yang zaman masih SMA, zaman kuliah. Itu manfaatnya dari situ semuanya. Semuanya dari jaringan awal, dari Undip pun juga banyak dari usaha-usaha saya yang sekarang ini berhubungan dengan kakak angkatan atau mungkin adik angkatan, banyak juga sekarang ini saja. Ya, mungkin ya di angkatan kita 90 itu termasuk salah satu angkatan yang komunikasi satu angkatannya memang cukup baik gitu. Saya berharap itu akan jalan terus. Ya, walaupun kita nggak memungkiri bahwa orangnya itu aja gitu ya. Mungkin ketika yang bisa bergaul cuma itu aja masalahnya. Akhirnya mungkin, dari ibu-ibu sih nggak ada geng tersendiri kan di situ kan dari saking akrabnya gitu. Mungkin terakhir ini ke Mas Romat nih, apa harapan terhadap ikateksi dan Undip nih? Oh ya, ini berarti harapan ke diri saya sendiri juga kan gitu. Ya. Selaku insan ikateksi Undip kan gitu. Ya, jadi harapannya semakin ke depannya nanti, jadi yang seperti Mas Suluh bilang tadi, alumni itu organisasi yang didirikan itu kan bisnya apa sih? Bisnya jaringan, network gitu. Karena kita lahir dari universitas yang sama lah gitu, jurusan yang sama pula gitu. Jadi kedepannya harapan saya itu semakin ditingkatkan lah, semakin diimprove gitu. Bagaimana jaringan ini bisa bekerja dengan ya bagaimana semestinya jaringan gitu. Iya, betul. Iya kan gitu. Jadi simpelnya saja misalnya yang tadi Mas Suluh bilang,
saya butuh ini, tapi lokasinya di Manado. Siapa sih yang pegang Manado itu? Entah kepala daerahnya, entah kepala dinas apa, entah yang tinggal di sana atau yang memegang jabatan di perusahaan milik negara. Yang mana saya butuh support nih untuk sesuatu, butuh pertolongan lah gitu. Butuh pertolongan supaya ini bisa mempermudahkan pekerjaan saya atau bidang usaha saya, itu bagaimana. Dan itu dengan mudah kita mendapatkan link, terus link itu kan akan memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk menjalankan tugasnya. Ya, sebenarnya ini kita coba akomodir itu dengan aplikasi deteksi, tapi mungkin seperti yang dibilang Mas Romat, yang perlu ditingkatkan adalah tidak sekedar gampang diakses, tapi willing to help. Ya, itu yang willing kita to help. tingkatkan. Kalau Mas Uluh, harapan untuk iKateksi? Ya, setelah lihat sih iKateksi perkembangannya kan saya lihat sekarang ini, kalau mungkin saya melihatnya mungkin dari 5 tahun yang lalu saya nggak tahu, nggak jarang berhubungan. Saya mungkin baru 5 tahun terakhir ini banyak berhubungan dengan sesama mungkin teknik sipilnya di luar angkatan. Kalau seangkatan saya misalnya Window Code juga kita sering berkumpul atau itu. Tapi di luar angkatan, di luar itu saya banyak berhubungan karena saya yang terakhir ini ada perusahaan yang berhubungan dengan di konstruksi yang banyak berhubungan dengan kakak angkatan, adik angkatan. Ya saya melihatnya kalau memang iKateksi ini bisa menjembatani semuanya itu untuk kita lebih bisa mengenalkan perusahaan-perusahaan kita atau bisa lebih membangun perusahaan-perusahaan kita untuk bisa tumbuh lebih bagus lagi aja gitu. Oke, makasih. Mungkin kita sampai pada kesimpulan gitu ya. Yang pertama, ini pesan buat adik-adik atau mungkin anak-anak kita yang masih bersekolah. Jadi ketika kalian pengen mencari pendidikan yang ke tempat favorit gitu, itu tidak bisa dilakukan dengan tanpa usaha gitu. Karena terbukti untuk sampai masuk ke sekolah favorit itu mereka orang-orang pilihan yang berusaha keras ketika zaman kuliah. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita mengalami pasang surut ketika mengalami masa kuliah ya. Mungkin kita tidak mendapatkan prestasi yang tercatat gitu. Tapi usaha keras kita selama kuliah itu sangat membantu kita dalam berkarir. Kemudian yang ketiga, tidak hanya hard skill, soft skill, baik itu berorganisasi, kemudian belajar berusaha, apapun usahanya itu, kemudian bersosialisasi, kemudian membangun jaringan, itu sangat berguna untuk karir kita. Kemudian yang terakhir mungkin jaringan dan network kita bangun gitu. Dan harapan kita semoga iKateksi ini ke depan makin bagus. Tidak hanya berhubungan dalam seneng-seneng aja, tapi untuk meniti karir, kemudian bagaimana jaringan ini bisa saling membantu, kemudian willing to help-nya kita naik. Seperti angkatan 90 punya moto, rumekso konco mulyo, saling mendukung untuk kesuksesan bersama. Jadi itu yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Mas Romat dan Mas Uluh. Viewer, sekian. Semoga kita bisa bertemu lagi. iKateksi Inspiring New Insight.